Tuhan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan dulu kembali, saudaraku. Bulan ini Tuhan membawa kita kepada sebuah subtema, yaitu excellent love. Atau cinta yang terbaik. Saudara sekalian, jangan heran kalau di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Saudara, Senin kemarin orang terkaget sekali karena sebagian orang di berbagai negara disuguhi dengan sebuah kenyataan. Bagaimana, saudaraku, ada seorang pilot daripada Yordania yang akhirnya ketika bersama-sama dengan negara-negara yang lain mencoba membasmi ISIS, yaitu gerakan yang yaitu memberantas orang-orang yang tidak sepaham dengan dia di Syria dan di Irak. Dan tiba-tiba, saudaraku, tahun kemarin pesawat itu, saudaraku, yang ditumpangi pilot ini dari Yordan tiba-tiba mengalami kerusakan dan dia akhirnya terjun dengan, saudaraku, parasit yang ada dengan emergensi dan akhirnya ditangkap oleh kelompok ISIS. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata Senin kemarin beredar mulai, saudaraku, sebuah video klip bagaimana pilot itu, saudaraku, dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, saudaraku, atau kerangkai seperti kepada binatang. Dan akhirnya kelompok tersebut, mereka akhirnya membakar hidup-hidup. Waktu saya lihat klip itu, saudaraku, sangat sadis sekali. Mereka membakar hidup-hidup sehingga, saudaraku, pilot itu, saudaraku, sekujur tubuhnya sebelumnya sudah dikasih begitu banyak, saudaraku, bensin dan sebagainya. Dan dia dibakar hidup-hidup. Dan sampai akhirnya mati. Dan ketika, saudaraku, saya melihat klip itu, para pelakunya tidak merasa berdosa. Para pelakunya justru merasa diri benar. Dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang akan membuat hidup mereka mengalami upah atau pahala. Dan Anda tahu, saudaraku, bukan cuman itu. Haleluya, kok gelap ini. Saudaraku, tiba-tiba apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya ketika respon seperti itu membuat Raja Yordania begitu marah. Dan akhirnya, saudaraku, dia mengerahkan pasukan militernya. Dan Raja Yordania yang tadinya juga mantan seorang pilot pesawat tempur, dia sendiri yang akhirnya memimpin perang itu. Pergi ke Syria. Bahkan rakyat Syria marah. Dan mereka juga minta border menuju ke Syria dari Yordan dibuka agar mereka akan membasmi ISIS. Dan Anda tahu, saudaraku, inilah kejadian, kenyataan yang ada di sekitar kita. Belum lagi di Indonesia, ada orang-orang yang masuk sekolah Alkitab untuk siap jadi pendeta. Dan ternyata ada seorang siswa dan siswi sekolah Alkitab yang akhirnya berpacaran. Dan satu hari akhirnya si wanita ini, saudaraku, memutuskan hubungan pacarnya ini. Apa yang terjadi, saudaraku, masih di tengah-tengah mereka sama-sama sekolah Alkitab. Tiba-tiba waktu si wanita ini lagi ada di Bukit Doa, mantan pacarnya ini, saudaraku, yang juga sekolah Alkitab, akhirnya menyusul diam-diam. Dan akhirnya dia bawa pisau. Dan dia hujamkan pisaunya berkali-kali ke wanita yang pernah dia cintai. Dan akhirnya wanita itu mati mengerikan. Dan dia kabur sampai akhirnya tertangkap. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, kenapa ada orang-orang yang begitu penuh dengan kebencian? Anda harus tahu bahwa ini sudah bukti akhir zaman. Yesus sudah menubuatkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin dan tawar. Dan orang mulai dipenuhi dengan kebencian dan kengerian yang luar biasa. Itu sebabnya mari, saudaraku, kita harus mengerti bahwa bulan ini Tuhan mau saya dan saudara tetap hidup dalam excellent love. Yang setuju, ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, lawan daripada love yaitu bitterness, kebencian. Mari kita lihat bagaimana Rasul kasih, yaitu Yohanes. Dia memperingatkan buat setiap kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11.
1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama 1 Yohanes 2, ayat yang ke-11 dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam apa? Kegelapan. Dan hidup di dalam apa? Kegelapan. Terus, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan, apa saudaraku? Matanya. Orang yang dipenuhi dengan kebencian, Alkitab berkata bahwa hidupnya akan ada dalam kegelapan. Dan semua apapun yang dia lihat, semuanya gelap. Tidak lagi dia bisa melihat kebaikan orang. Tapi yang dia lihat cuman kejahatan, apa yang membuat dia mulai semakin benci. Dan Anda harus tahu, saudaraku, ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kebencian itu menguasai hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang setuju, katakan amin. Kekristenan seharusnya sangat jelas sekali. Kristen identik dengan Kristus. Dan Kristus, dia adalah Allah sumber kasih. Amin, saudaraku. Sementara iblis, sumber daripada semua kebencian. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, biarlah kita memutuskan, aku mau hidup bukan dalam kebencian, tapi dalam kasih. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang yang terus hidup dalam kebencian, bukan hanya matanya gelap, bukan hanya hidupnya gelap, tapi masa depannya juga akan gelap. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat 15. Sang Rasul kasih mengingatkan kita gerejanya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ingat, tidak hanya orang sekejam ISIS, tapi kalau orang benci, tidak mau mengampuni, dia juga menjadi pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya bahwa orang yang penuh dengan kebencian, dia adalah seorang pembunuh dan tidak mungkin masuk surga. Saya berdoa biar setiap kita masuk surga. Siapa mau masuk surga? Angkat tangan saudaraku. Kata bersama saya tidak mau hidup dalam kebencian. 2, 3. Saya tidak mau hidup dalam apa? Kebencian. Tapi kalau saudara amati, ada orang itu hidupnya penuh dengan kebencian. Tapi ada orang yang lain yang juga dipenuhi dengan cinta. Tapi juga ada orang yang sama. Mungkin satu saat dia penuh dengan cinta. Tapi satu hari hidupnya penuh dengan begitu macam kebencian. Saudara-saudara, ada begitu banyak judul film tentang Yesus. Memang yang sangat terkenal terakhir adalah The Passion of the Christ, Mel Gibson. Tapi sebelum-sebelumnya, itu pernah berkali-kali sutradara yang berbeda memperagakan film tentang Yesus Kristus. Satu hari, saudaraku, ada seorang sutradara, dia mencari siapa orang yang layak memerankan tokoh Yesus di filmnya. Orang yang wajahnya penuh kasih, penuh damai, penuh dengan cinta, kelembutan dan kebaikan. Setelah mereka mencoba cari keliling ke kota itu, saudaraku, mereka akan menjumpai seorang pria yang penuh dengan damai dan kasih. Dan akhirnya dia direkrut untuk mempraktekkan, memainkan peran Yesus. Dan selesai film itu beredar dan sukses. Maka sekian tahun kemudian, sutradara yang sama berpikir, aku mau buat film lagi. Tapi penekananku bukan kepada Yesus, tetapi kepada Yudas Iskariot
yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kemarahan, yang penuh dengan dendam dan ambisi. Kalau mereka memutuskan mencari di kota yang sama, orang yang wajahnya dan karakternya bisa memerankan Yudas. Dan mereka menjumpai seorang yang wajahnya bengis, kasar, kata-katanya jahat. Dan akhirnya saudaraku didatangi dan kemudian direkrut memerankan Yudas Iskariot. Dan tiba-tiba pria itu berkata, Pak Sutradara, masa Bapak lupa saya? Loh, siapa kamu? Saya kan sekian tahun yang lalu yang Bapak pilih memerankan Yesus. Kaget dia, saudaraku. Orang yang sama bisa berubah, dipenuhi dengan kasih, tapi di waktu yang berbeda dipenuhi dengan kebencian. Saya beri judul khotbah hari ini, sakitnya tuh di sini, atau cintanya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini atau cintanya tuh di sini. Saya berdoa biar saudara dan saya memutuskan, bukan sakitnya tuh di sini, tapi cinta Yesus itu ada dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mengapa ada orang bisa dipenuhi dengan cinta yang luar biasa? Dan kenapa ada orang yang bisa dipenuhi dengan sakit hati yang luar biasa? Waktu saya renungkan firman ini, tiba-tiba Tuhan mengajar saya. Saudara sekalian, kita mau jadi orang yang penuh cinta atau penuh dengan sakit hati, semua tergantung dari keputusan kita sendiri. Yang setuju, katakan amin. Nah, rupanya ada 3 faktor penentu yang akan menentukan apakah saudara penuh dengan cinta atau sakit. Faktor penentu yang pertama adalah siapa yang mempengaruhi Anda. Siapa yang Anda izinkan memberi sebuah influence, memberikan sebuah pengaruh dalam hidup Anda. Kalau saudara memilih pengaruh-pengaruh yang selalu membuat engkau penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepahitan, maka saudara akan jadi seperti itu. Tapi kalau saudara memilih hanya pengaruh yang baik, yang membuat hidup saya penuh dengan cinta dan kasih dan pengampunan, maka hidup kita juga akan penuh dengan cinta. Faktor yang pertama adalah siapa yang kita izinkan mempengaruhi hidup kita. Sebelum saya lanjutkan, kita akan saksikan 2 klip singkat. Bagaimana ternyata kita bisa jadi seperti apa. Semua tergantung dari cetakan, dari pengaruh yang kita izinkan ada dalam hidup kita. Klip yang pertama, saudara semua nanti bisa praktekkan di rumah. Dan jangan sampai Anda lupa, kalau Anda berhasil, jangan lupa kirimkan ke saya, saudaraku. Mari kita lihat bagaimana seseorang bisa membuat telur cinta. Silakan. Hari ini saya mengajak saudara cara masak. Anda tahu telur bentuknya lonjong. Ini telur ayam ya, bukan telur sapi. Ya, sapi tidak pernah bertelur. Setelah telur dididihkan, apa yang terjadi? Apalagi minggu depan Valentine, Anda bisa buat sebanyak mungkin. Telur setelah direbus dan masih panas, biarkan 2 menit.
lepas sebagian. Lihat bagi yang lapar belum makan. Wow. Telurnya masih terus harus hangat. Oke, setelah selesai masukkan ke kulkas selama 1 jam. Setelah itu apa yang terjadi? Jadilah telur cinta. Itulah telur cinta yang membuat kepahitan berubah jadi cinta. Iya, sampai situ. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi Anda pulang ke rumah praktek dan jangan lupa beri saya juga. Amin, Sobat. Nah, klip yang kedua ini ternyata Anda tahu semangka. Semua tahu semangka bentuknya apa? Pintar anak-anak. Nah, Anda tahu ada seorang petani Jepang yang bernama Master Kimura yang akhirnya berhasil menemukan bagaimana cara membuat semangka cinta. Mari kita saksikan klip yang kedua ini. Dari proses perkawinan silang dari bunga-bunga semangka. Semangka yang dari dulu tetap bulat, ternyata diberi sebuah cetakan berbentuk cinta. Biarkan terus bertumbuh. Lihat bagaimana jadi semangka cinta. Dan akhirnya Master Kimura berhasil membuat hak paten. Dan akhirnya dia mendapat begitu banyak pesanan dengan harga yang begitu mahal ke berbagai negara di dunia. Kalau ini Anda mungkin belum bisa praktekkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat bagaimana telur atau semangka itu bisa berubah bentuknya jadi cinta. Tergantung dari apa yang mempengaruhinya. Tergantung dari cetakannya. Tergantung daripada bentuk yang membentuk hidupnya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Kalau saudara dan saya mau berkata, biar cintamu Tuhan yang selalu ada dalam hatiku, maka saudara harus waspada dan bijaksana. Siapa yang mempengaruhi hidup Anda selama ini? Paulus memberi sebuah peringatan yang keras buat kita. Lihat 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Alkitab berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk, cetakan yang jelek, yang penuh kepahitan, kebencian, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan
yang baik. Hidup kita bisa penuh dengan cinta atau sakitnya tuh di sini. Tergantung dari siapa yang mempengaruhi Anda. Tergantung dari siapa yang bergaul dengan Anda dan Anda izinkan untuk Anda terlibat dalam pergaulan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah melihat begitu banyak orang yang tadinya baik, sopan, nice, tapi berubah menjadi orang yang penuh dengan saudaraku, kejahatan, penuh dengan semua, saudaraku, yang namanya kepahitan. Kenapa? Karena tergantung dengan siapa dia bergaul. Anda tahu bahwa kelompok komunis, Anda tahu bahwa kelompok teroris, mereka tahu persis sejak anak-anak kecil. Saya melihat, saudaraku, bagaimana anak-anak kecil yang ada di kelompok ISIS sudah di brainwash setiap hari. Itu ya bangsa itu ya, pokoknya harus kita benci, kita harus lawan, kita harus bunuh, dan sebagainya. Dan Anda tahu, ketika kita izinkan itu terus membrainwash pikiran kita, mencetak-cetakan dalam hidup kita, maka anak atau orang yang tadinya penuh dengan cinta dan damai, akan segera berubah, jadi penuh dengan kebencian dan kemarahan. Hati-hati juga musik yang Anda suka dengar. Kenapa, saudaraku? Karena sering kali tanpa kita sadar, ada musik-musik yang kata-katanya mempengaruhi, mencetak jiwa kita. Jadi penuh dengan semua pemberontakan dan kebencian. Hati-hati dengan apa yang kau tonton. Hati-hati dengan game permainan yang kau pakai. Ataupun bacaan yang Anda sukai. Di Indonesia, saudaraku, ada seorang anak remaja teenager ditemukan oleh keluarganya. Ternyata waktu harusnya dia berangkat sekolah pagi itu, ternyata dia tidak keluar dari kamar. Dibuka kamarnya, ternyata anak remaja itu sudah mati gantung diri di dalam lemari pakaiannya dengan ikat pinggangnya. Dan Anda tahu, setelah diselidiki ternyata anak itu sukanya melihat komik atau film Jepang yang selalu isinya suicide, bunuh diri. Dan akhirnya diberitahu di semua program, oh bunuh diri itu enak, nggak apa-apa, nggak menakutkan. Dan satu hari anak remaja itu mencoba dan akhirnya dia mati, bunuh diri. So sekalian, semua tergantung dari apa yang Anda izinkan mempengaruhi hidup saudara. Itu sebabnya jadilah orang bijak, jadilah orang yang cerdas. Tolak semua pengaruh yang buruk. Dan jadilah orang yang hanya izinkan pengaruh yang baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara, beberapa hari yang lalu saya merenungkan. Paling tidak saya memang tidak suka tinju. Tapi saya belajar. Ada 2 orang petinju yang legendaris. Memang cukup banyak yang lain. Tapi waktu saya melihat kisah hidup mereka, ada klip film biografi mereka, saya coba bandingkan. Petinju yang pertama tentu Anda tahu. Yang saya buat ilustrasi hari ini adalah Mike Tyson. Anda tahu bahwa Mike Tyson sejak umur 18 tahun sudah berhasil merebut juara dunia tinju kelas berat. Tapi ada petinju yang kedua yang bernama siapa? Pasti semua tahu ya toh. Manny Pacquiao. Atau yang disebut sebagai Pac-Man. Dia petinju jelas kelasnya beda dengan Mike Tyson. Anda harus tahu kalau saya, Fandi itu kelas berat. Kalau Hermanto kelas apa ini? Kelas ringan, kelas bulu, kelas terbang. Pacquiao, Pac-Man memang bukan kelas berat kayak Mike Tyson. Kelas ringan. Tapi Anda tahu, dia petinju berasal dari Filipina. Tapi akhirnya, saudaraku, berhasil merebut berbagai juara dunia di kelasnya. Dan akhirnya dia sempat tinggal sekian lama di Amerika. Dan dikenal oleh orang-orang Amerika, bahkan seluruh negara yang sangat hobi dengan tinju. Dan Anda tahu, saudaraku, yang saya renungkan begini. Antara 2 orang petinju legendaris ini.
Lihat bagaimana Mike Tyson dari seorang anak yang miskin akhirnya diangkat jadi petinju yang hebat oleh seorang pelatih yang mendisiplin hidupnya. Usia 18 tahun, dia sudah berhasil merebut juara dunia. Tapi ketika dia tolak pelatihnya, apa yang terjadi? Mulai hidupnya kacau. Dan Anda tahu, saudaraku, Mike Tyson akhirnya terlibat dalam pergaulan yang mengerikan. Sampai akhirnya dia sempat menikah, tapi kemudian cerai. Dan Mike Tyson beberapa kali kawin cerai. Beberapa kali masuk penjara. Dan Anda tahu, sempat di penjara pun dia meninggalkan Yesus. Dan akhirnya berujung dengan kebangkrutan. Dan hari ini Mike Tyson tinggal dengan istri yang keberapa di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Las Vegas dalam keadaan sangat miskin. Sementara Pacquiao, Manny Pacquiao juga berasal dari Filipina, orang yang sangat melarat. Saya lihat film dokumenternya bagaimana rumahnya di sana, saudaraku, begitu sangat buruk sekali. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia memilih untuk bersama dengan pelatih, coachnya, yang membentuk hidupnya. Bahkan Anda tahu, saudaraku, sampai pelatihnya pun sudah tua. Bahkan sempat kena stroke. Waktu diwawancari, ngomongnya pun sudah tidak lancar. Tapi Manny Pacquiao tetap menghargai coachnya. Seringkali pelatihnya memarahi dia, mendisiplin dia. Tapi saudaraku, Pacquiao tetap sangat respect. Dan Anda tahu hasil akhirnya. Saudara tahu bahwa sampai hari ini, pernikahan Manny Pacquiao begitu bahagia. Dengan seorang istri dan 2 orang anak. Dan yang menarik, saudaraku, ternyata mereka juga sangat kaya raya sampai hari ini. Bukan hanya kekayaannya di Filipina, tapi Pacquiao juga punya begitu banyak kekayaan di Amerika. Dan yang menarik Anda tahu, saudaraku, pengaruh yang baik yang akhirnya membuat Pacquiao bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan dia tutup semua bar, klub, semua tempat perjudian, tempat maksiat yang dulu dia pernah miliki. Ditutup semua, dia bertobat lahir baru. Dan Anda tahu, saudaraku, dia berkata, aku dengar suara Tuhan. Dan hidupnya diubah. Karena pengaruh yang baik. Dan Anda mengerti, saudaraku, akhirnya dia terpilih sebagai senator di Filipina beberapa kali. Dan yang ajaib ternyata, apa yang dia kerjakan hari-hari ini. Saudara, dalam film dokumenternya, dan saya juga sempat tanya dengan seorang hamba Tuhan dari Filipina, hari-hari ini apa yang Pacquiao kerjakan? Dia sewa berbagai gedung-gedung besar di berbagai kota di Filipina. Untuk apa? Bukan tinju. Dia undang orang sebanyak mungkin datang. Dan dia buat kebaktian KKR. Dan Anda tahu yang khotbah siapa? Manny Pacquiao. Dia jadi hamba Tuhan. Hari-hari ini yang dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara dan saya mau memilih, apakah saudara memilih seperti Mike Tyson berakhir dengan kehancuran, kebangkrutan, kawin cerai? Karena dia menolak pergaulan yang baik dan hanya memilih pengaruh yang buruk. Ataukah saudara mau jadi seperti Manny Pacquiao? Saya berdoa biar kita tetap sampai akhir. Engkau dan saya tetap diberkati dan tetap setia pada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Yang pertama, saudaraku, siapa yang mempengaruhi Anda? Ini adalah faktor penting. Itu sebabnya pilihlah pergaulan yang baik. Pilihlah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau sukai. Sesuatu yang baik. Yang setuju dan amin. Yang kedua, saudaraku, sakitnya tuh di sini. Atau cintanya tuh di sini. Tergantung dari apa. Faktor yang kedua, apa yang menguasai hati Anda. Apa yang mendominasi hati kita. Itu akan menentukan apakah saudara dipenuhi dengan cinta. Atau dipenuhi dengan kebencian.
Apakah hati kita dipenuhi dengan kekudusan, takut akan Tuhan, ataukah dosa yang mengerikan? Apakah hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur atas setiap berkat Tuhan, apapun yang Dia berikan? Ataukah hati kita dikuasai dengan iri hati? Bahkan waktu lihat orang lain lebih sukses, kita jadi iri hati. Apakah hati kita dikuasai dengan penguasaan diri? Ataukah hati kita dikuasai dengan kemarahan, dengan kejengkelan? Dan apakah hati kita dipenuhi dengan kita mengerjakan bagian destiny kita, panggilan kita masing-masing? Ataukah kita izinkan hati kita dipenuhi dengan kompetisi, roh persaingan? Mari kita belajar. Semua tergantung. Yang kedua, dari apa yang Anda izinkan menguasai hati saudara. Saya berdoa, biarlah Anda dan saya hanya izinkan kasih dan kebaikan Tuhan kuasai hati kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat bagaimana seseorang yang bernama Saulus, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap para pengikut Kristus. Bagaimana akhirnya Saulus, saudaraku, dia tidak hanya merancangkan untuk menangkap orang-orang Kristen, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Saulus juga terlibat dalam apa? Dalam pembantaian, perajaman dengan batu terhadap yaitu Stefanus. Salah seorang murid Tuhan. Dan Anda tahu, saudara, Alkitab berkata, orang-orang Yahudi dengan kemarahan ambil batu dan menghajar, merajam Stefanus sampai mati. Sementara Saulus yang memegang jaket mereka semua. Anda jangan pikir, oh itu berarti Saulus ya cuman pegang jubah orang-orang yang sedang merajam. Bukan. Anda tahu, saudaraku, dalam sebuah tafsiran Alkitab, itu berarti Sauluslah otak dalang daripada penganiayaan Stefanus sampai mati. Dan satu hari Saulus yang sama mendapat surat perintah, surat dari otoritas, baik dari pemerintah maupun dari yaitu saudaraku ahli-ahli Taurat dan juga pemuka-pemuka agama, imam besar. Lalu dia berangkat ke Damsyik. Dan Anda tahu, saudaraku, Damsyik itu sekarang di mana? Itulah Syria. Dengan sebuah kuasa penuh untuk apa? Menangkap orang Kristen dan menganiaya. Dan Anda tahu, itulah tempat yang sekarang ISIS ada. Tapi tiba-tiba sebelum masuk ke kota Damsyik, ada sinar. Dan itu adalah sinar Tuhan. Dan tiba-tiba suara itu berkata begini, Saulus, Saulus. Saulus kaget. Dia jatuh ke tanah. Matanya buta, dia tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Anda tahu, Saulus tidak pernah terlibat dalam penyaliban Yesus. Tapi kenapa Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Anda tahu, saudaraku, Saulus menganiaya murid-murid Yesus. Dan itu berarti sama, menganiaya Yesus yang mereka percayai. Hati-hati. Apapun yang kita lakukan terhadap orang Kristen yang lain, kepada hamba Tuhan yang lain, maka itu engkau juga sedang lakukan sesuatu kepada Tuhan. Kalau engkau melakukan yang buruk, maka berarti engkau juga melakukan yang buruk kepada Tuhan. Tapi saya berpesan dalam nama Yesus, ayo kita lakukan yang baik kepada sesama hamba Tuhan, kepada sesama anak Tuhan. Karena kita juga sedang lakukan yang baik bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan di saat itulah Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan dia bertobat. Akhirnya berubahlah dari Saulus jadi Paulus. Yang akhirnya menggegerkan dunia. Sampai ke istana Raja Roma. Injil diberitakan. Sampai Paulus pernah menuliskan salam kepadamu para jemaat dari istana Raja Roma. Berarti ada banyak sebagian orang-orang Kristen yang dibertobat di Kaisar. Di Kekaisaran Roma. Anda tahu, saudaraku. Dan akhirnya ini orang betul-betul jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dia rela mati. Kepalanya dipancung oleh Kaisar Nero dari Roma.
Saudara-saudara, pertanyaannya, kenapa kok Saulus tadinya sakitnya tuh di sini, berubah jadi Paulus, cintanya tuh di sini. Apa yang menguasai hatinya? Lihat ayat yang dia tulis, 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama bagian awal saja. 2, 3. Sebab kasih Kristus apa? Yang menguasai kami. Ayo pegang dada masing-masing, ucapkan. Ulang lagi. 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ulangi lagi 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ulangi lagi 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Yang sujud, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, apa yang engkau izinkan menguasai hatimu? Saulus berubah jadi Paulus. Sejak kasih Kristus menguasai hati kita. Saudara, di antara korban kelompok ISIS yang mengerikan, ada seorang wartawan Jepang yang bernama Kenji Goto. Kenji Goto adalah seorang wartawan Jepang yang akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kasih Kristus memenuhi hidupnya. Sampai akhirnya dia sempat ketemu dengan orang Jepang lain yang frustrasi, yang stres, bangkrut, dan bercerai, yang pergi ke Syria. Dan akhirnya ditangkap oleh kelompok ISIS. Kenji Goto yang dikuasai dengan kasih Kristus. Dia mau coba cari orang itu. Dan coba mau bebaskan. Semua teman-temannya berkata melarang, jangan. Resikonya engkau masih bisa ditangkap. Dan Anda tahu saudaraku, benar. Dia juga ditangkap oleh kelompok ISIS. Dan akhirnya dia ketemu dengan temannya itu, orang Jepang. Tapi Anda tahu, temannya yang Jepang dipenggal beberapa hari sebelumnya. Dan Kenji Goto, anak Tuhan ini, yang penuh dengan kasih Tuhan, juga akhirnya dipancung. Dan Anda tahu saudaraku, itu yang membuat orang-orang Jepang marah. Tapi saudaraku, orang mulai mengagumi Kenji Goto karena kasih Kristus yang membuat berbeda dengan orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan yang menarik adalah begini. Sekian tahun sebelum Kenji Goto ditangkap ISIS dan mati, dia pernah menulis dengan tulisan tangannya. Yang akhirnya hari ini saudaraku diterjemahkan ke berbagai negara, berbagai bahasa, dan juga saudaraku akhirnya di-share oleh ribuan orang. Dia tulis begini, sebuah kata perdamaian, kalimat kasih. Dia berkata, tutup mata Anda dan tetaplah sabar. Sekali Anda merasakan amarah dan berteriak, maka kesabaran itu berakhir. Ini sama seperti berdoa. Tutup mata dan jadilah penuh kasih. Membenci bukanlah perilaku manusia. Menghakimi adalah haknya Tuhan. Dan hari ini orang kagum karena sebuah teladan kasih yang Kenji Goto berikan. Yang suci tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang pertama, siapa yang Anda izinkan mempengaruhi hidup Anda? Yang kedua, apa yang Anda izinkan menguasai hati Anda? Dan yang ketiga, yang terakhir, sakitnya tuh di sini atau cintanya tuh di sini, tergantung dari faktor ketiga, respon Anda saat disakiti. Ketika Anda dan saya disakiti, bagaimana respon kita? Lihat wajah pria itu penuh dendam, mulutnya pun turun ke bawah. Dari telinga keluar asap. Tanya kanan kiri. Kamu pernah enggak kayak begitu? Respon apa yang kita berikan ketika kita sedang disakiti? Terus kalian dengar baik-baik. Dunia ini semakin keras. Tapi mari kita belajar. Kita bukan ditaklukkan oleh dunia. Bersama dengan Tuhan, kita menaklukkan dunia. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya mengajar istri dan kedua anak saya. Walaupun Betani mungkin belum total ngerti. Saya berkata,
hidup ini keras. Taklukkan hidup ini yang keras. Dengan iman yang kuat. Taklukkan hidup yang keras. Dengan mental sekuat baja. Taklukkan hidup yang keras. Dengan hati yang cerdas. Tapi juga taklukkan hidup yang keras. Dengan tangan yang penuh kasih. Maka hidup yang keras pasti akan berubah jadi hidup yang menyenangkan. Yang setuju, katakan amin. Saudara, semua kita pasti pernah disakiti. Saya mau tanya di sini, siapa yang saudara seumur hidup saudara tidak pernah ada orang nyakiti saudara? Angkat tangan sebentar. Tidak pernah disakiti? Puji Tuhan, hebat. Mari kita beri tepuk tangan buat ibu ini. Haleluya. Ada lagi yang lain? Oh enggak ada? Bilang hari ini. Sesama orang-orang yang pernah disakiti. Di Alkitab ada 2 orang pria yang berbeda. Yang satu bernama Yefta. Yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim. Pria yang berbeda bernama Yusuf. Anak Yakub yang tercatat dalam kitab Kejadian. Kalau Anda baca di Alkitab, apa yang menentukan hidup mereka adalah respon mereka saat mereka disakiti. Yefta adalah anak seorang wanita pelacur yang dinikahi oleh seorang Israel yang akhirnya satu hari dibenci, disakiti, ditolak, diusir oleh saudara-saudara tirinya. Maka kita berkata Yefta berespon salah. Dia lari tinggalkan keluarganya. Dan Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia kumpul dengan para perampok-perampok. Perompak-perompak yang ada di hutan. Dan malah dia jadi pemimpinnya. Anda harus hati-hati ya. Pepatah bilang begini, burung itu akan terbang dengan burung yang sejenis. Ikan di akuarium, biar berbagai macam ikan. Anda kumpulkan, tapi nanti lihat, jalannya pun renangnya mesti apa? Kumpul dengan yang sejenis. Biasanya, orang yang kepahitan, senangnya kumpul sama yang sesama pahit. Makanya ada orang berkata, jadilah barisan sakit hati. Tapi saya berdoa di sini tidak ada barisan sakit hati. Yang ada di sini, barisan cinta dengan Tuhan dan sesama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf juga dibenci dan diiri oleh saudara-saudaranya tirinya. Bahkan Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Tapi Anda tahu respon itu menentukan. Yusuf tidak penuh dengan kebencian, kepahitan. Tapi dia lahirkan anak pertama. Dan anak kedua dari istrinya. Dan dia beri nama Manasye dan Efraim. Arti Manasye, aku melupakan penderitaanku di rumah ayahku. Alias dia lepaskan pengampunan. Lalu Efraim artinya Tuhan yang telah membuat aku mengalami pemulihan. Dan ada tahu yang terjadi saudaraku. Lihat bagaimana Yusuf diangkat Tuhan. Dan pada waktu saudara ayahnya Yakub mati. Semua kakak-kakak tirinya takut. Pasti Yusuf akan menendam. Dan mereka minta ampun. Dan keluarlah sebuah kalimat. Ayat yang terkenal. Yang Yusuf ucapkan. Dalam kitab Kejadian. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Namun Allah memutarbalikkan. Justru mendatangkan kebaikan. Itulah orang yang punya respon yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, jangan kaget. Akan semakin banyak orang yang kejam. Semakin ada banyak orang yang jahat dan sadis. Karena memang Alkitab sudah menubuatkan. Tapi mari kita berespon benar. Jangan pernah respon kita balas dengan kemarahan. Tapi mari kita harus dengan cool spirit. Kalau Anda tahu ada sesuatu yang Anda perlu, kebenaran yang perlu Anda sampaikan. Sampaikanlah. Tapi bukan kepahitan. Tapi dengan ketenangan. Dan Anda tahu saudaraku, Yesus. Saya belajar dari Yesus. Lihat bagaimana dia diserang terus. Oleh ahli Taurat. Orang Farisi. Apapun yang Yesus kerjakan.
selalu dikritik. Apapun pokoknya selalu dicari kesalahannya. Selalu mau dijebak. Sudah tahu? Baca di Alkitab. Ada kalanya Yesus diam. Bahkan waktu wanita yang kedapatan berzina diseret di dekat Yesus. Apakah kita harus merajam dia sesuai dengan hukum Musa, hukum Taurat? Yesus diam. Dia ambil, saudaraku, nggak tahu kayu atau mungkin dengan tangannya, lalu dia tulis di pasir. Dia diam. Mereka tambah penasaran. Tiba-tiba Yesus berdiri. Dan Yesus konfrontasi. Bukan marah. Dia berkata, dia ceritakan kebenaran. Siapa yang pertama tidak berdosa, dialah yang pertama lempar batu. Dan Anda tahu, saudaraku, pelan-pelan mundur semua. Kenapa? Karena mereka para pria kebanyakan. Dan mereka mungkin juga pernah berzina dengan wanita itu. Dan namanya perzinan. Heran kan? Yang ditangkap cuma wanita. Namanya berzina kan tidak mungkin cuma wanita sendirian. Pasti ada lakinya. Mana lakinya? Di antara mereka juga. Anda harus tahu, itulah kenyataan hidup. Ada banyak orang sekitar kita seperti itu. Tapi mari sobat, respon kita tetap harus respon yang benar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang punya sebuah tekad. Ketika orang membuat kita benci, apakah Anda memilih jadi bitter, pahit, or better, lebih baik? Mungkin ada teman kerja saudara, cuahatnya bukan main. Mungkin ada, saudaraku, keluarga Anda yang begitu jahat. Mungkin ada pasangan saudara yang begitu sadis. Atau siapapun. Tapi dengar baik-baik. Semua tergantung dari respon kita. Forgive and forget. Dan Anda akan lihat, Tuhan akan buat hidupmu berkemenangan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Ada istilah baru yang saya suka. Tadinya Pastor Bill Wilson berkata, dia tulis buku Badak Teflon. Tapi rupanya teman-teman mengganti. Maka kita sepakat, bukan jadi badak teflon, tapi baja teflon. Kenapa? Badak masih bisa mati. Tapi baja, tebal, kuat hati kita. Kayak baja, tidak bisa tembus. Tapi juga teflon. Anda tahu penggorengan dari teflon tanpa minyak, tapi nggak ada yang lengket. Ayo pegang dada masing-masing. Tuhan buat hatiku kayak baja teflon. Amin. Ngomong. Tuhan buat hatiku kayak baja teflon. Bukan bajai karatan. Amin, saudaraku. Saudara, semua kita pasti mengalami namanya ujian. Dan oleh kemurahan Tuhan, semua proses itu pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saudara. Ada beberapa orang teman tanya sama saya, Pak, itu tabut perjanjiannya kok bagus? Anda tahu, ini tabut ya tidak otomatis jadi sebagus seperti ini. Tapi saudaraku, kayunya perlu diproses, digergaji, dipahat menyakitkan, bahkan dipaku, diamplas. Dan Anda tahu, akhirnya berhasil jadi bagus seperti hari ini. Hidup saudara dan saya juga begitu. Kalau ada orang-orang yang menyakiti saudara, mari kita berespon benar. Jangan pernah kepahitan. Mari kita ampuni dan berkati. Kalau kita hanya mengampuni dan baik dengan yang baik dengan kita, apa bedanya dengan orang dunia? Justru ketika orang jahat, mari kita buat kebaikan yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya tahu bahwa kita sedang masuk dalam bulan excellent love. Dan pasti kita juga hadapi ujian kasih. Dan Anda tahu saudaraku bahwa bulan depan Maret, oleh anugerah Tuhan gereja ini, ulang tahun gereja yang ke-13. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Amin. Dan Anda harus tahu, angka 13 adalah angka di mana janji Tuhan digenapi. Yusuf diproses 13 tahun. Akhirnya dia jadi raja muda di Mesir. Daud diproses 13 tahun. Akhirnya dia jadi raja atas Israel. Saya percaya bulan depan engkau dan aku akan lihat bagaimana Tuhan
akan semakin berkati saudara dan saya dan gereja. Katakan amin. Tapi saudaraku, saya tahu bahwa bulan-bulan ini kita harus hadapin ujian kenaikan kelas. Dan memang mari minta anugerah Tuhan. Kita harus lulus. Kata bersama saya harus lulus. 2, 3. Lebih keras, saya harus lulus. 2, 3. Saudara, seringkali ketika orang memusuhi saudara, apa respon kita? Saudara-saudara, kalau orang yang tidak kita kenal berbuat jahat, mungkin terkadang kita cuek saja. Tapi kalau orang yang pernah kita kenal, bahkan orang yang pernah kita berbuat baik, tapi kemudian berbuat jahat, saudara saya harus lulus dari ujian itu. Dengar dalam nama Yesus, gereja ini harus lulus dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, ada orang-orang yang ternyata mencoba menghasut beberapa pengurus kita. Wah, Pak Lukas harus si kudeta. Nggak boleh terus jadi pendeta di gereja ini. Harus bisa digantikan. Dengan cara apa? Harus dibuat sebuah dewan majelis. Bukan di bawah saya, tapi di atas saya. Sampai nanti harus ngatur semua. Dan kalau memang dewan majelis tidak setuju, bisa diganti. Saya kaget. Ada orang seperti begitu jahatnya pikirannya. Lalu katanya begini, oh supaya saya tidak melakukan penyimpangan. Oleh anugerah Tuhan, sebetulnya dari awal gereja ini, menurut peraturan pemerintah Amerika, selalu kita punya namanya board member. Dan board member itu adalah orang-orang yang akhirnya dalam keputusan-keputusan penting, bersama dengan saya, akhirnya kita sepakat dan kita tanda tangan. Dan Anda tahu dari awal. Tapi board member itu bukan di atas saya, tapi di bawah saya. Dan Anda tahu dalam badan hukum gereja ini, saya sebagai presiden, lalu kemudian ada sekretaris, ada juga kemudian bendahara, dan juga ada anggota board member. Dan jumlahnya pun harus ganjil, nggak boleh genap. Semua kami ikuti pemerintah, aturan pemerintah. Tapi Anda tahu, saudara, bukan berarti kemudian ada majelis di atas. Saya ini punya banyak teman, hamba-hamba Tuhan dari gereja yang aliran ada majelis di atas gembala. Sudah tahu, saya sering kali ketemu dan kalau saya tanya bagaimana kabarnya, mungkin dia berkata kalau bisa batuk darah, saudaraku. Kenapa? Sampai kalau hamba Tuhan itu mungkin di rumahnya osek WC-nya rusak, hilang, mau beli aja, nggak bisa beli sebelum semua dewan majelis setuju. Anda coba bisa bayangin. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata begitu banyak gereja dengan sistem majelis begitu. Yang ada adalah apa? Seringkali orang berkata majelis adalah singkatan manusia, jelmaan. Nah, saudaraku, kita nggak begitu. Kita gereja ini dari awal sampai Yesus datang kembali, sistemnya adalah board trustee, itu ada di bawah gembala. Sehingga akhirnya orang-orang yang kami lihat teruji karakternya baik, keuangannya bisa dipercaya, dan juga orang yang terbukti setia, yang akhirnya saudaraku kami pilih sebagai saudaraku board member. Dan Anda tahu yang menarik begini, sampai urusan gaji saya diurusin. Jujur saudaraku, saya ini hamba Tuhan. Dulu saya dalam basic bisnis, saya tinggalkan untuk jadi hamba Tuhan. Saudara, kalau saya jadi hamba Tuhan mau cari duit, salah tempat. Waktu saya di bisnis, itu tempat saya cari duit. Kalau saya jadi hamba Tuhan, itu namanya pengabdian hidup. Katakan amin, saudara. Ya. Oh, takut nanti penyimpangan. Sudah jujur ya. Kita tidak menghakimi, tapi ada peraturan gereja-gereja yang lain. Di mana gembala itu mengambil 30% dari seluruh total pendapatan gereja tersebut. Ya, kita nggak nyalakan, silakan. Tapi ada juga gereja lain yang sistemnya seluruh persembahan perpuluhan. Itu tim bendara tidak boleh membuka amplopnya. Harus dipisahkan, nanti seluruh perpuluhan itu punya gembala dan keluarganya. Nah, Anda bisa bayangin. Saya dari awal sudah komitmen. Gereja ini dari awal sampai Yesus datang kembali. Kami hamba-hamba Tuhan cuma digaji. Dan gaji kami
semuanya jelas. Saya pun langsung bayar pajak. Dipotong pajak dan semua jelas. Dan keuangan gereja kita terbuka. Itu pun masih ada yang jealous. Itu pun masih ada, oh begini-begini. Jujur, oleh anugerah Tuhan, setiap tahun kita ini diaudit. Kita sewa, hire, saudaraku, accountant publik yang sangat bonafit. Lalu kemudian mereka periksa semua, sampai detail, setiap pengeluaran pemasukan. Sampai saudaraku, ya toh, pengeluaran itu, ini risitnya mana? Bonnya mana? Untuk apa? Jelas semua. Dan kalau mereka ada pertanyaan dan belum percaya, mereka tidak akan selesai. Terus cari, terus kejar. Dan kami dengan tim bendara, semua bisa buktikan dan semua kerjakan pengeluaran pemasukan dengan baik. Dan Anda tahu sampai amplop persembahan saudara. Tolong jangan dikosongkan. Tapi Anda isi, tulis dan sebagainya. Itu disimpan sebagai file gereja ini. Sampai 10 tahun. Sehingga kalau sampai ada IRS misalnya mau tahu, ya toh, maka semua kita bisa jelaskan. Dan Anda tahu saudaraku, apa yang terjadi? Yang ajaib adalah setelah perusahaan accountant setuju, maka mereka akan keluarkan, yaitu saudaraku, financial statement di awal tahun. Dan itu laporan keuangan kami mendapat, tapi juga diserahkan ke IRS, ke perusahaan pajak. Dan dalam nama Yesus, dari awal gereja ini sampai hari ini, sampai Yesus datang kembali, biar keuangan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi biasa, namanya orang sirik, ada aja. Sampai isu yang enggak, seluruh pengerja gereja ini harus tanda tangan surat. Karena saya takut pindah gereja lain. Haleluya. Diampuni saja. Tidak ada yang amin. Ampuni loh ya, jangan marah. Ampuni aja. Kenapa saudara? Saudara bisa datang ke gereja ini. Bukan karena saya menarik saudara. Karena Tuhan yang membawa saudara ke tempat ini. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya tahu ada orang mencoba narik jemaat kita untuk ke gereja lain. Loh bagi saya, kalau orang itu mau ke gereja lain, menurut saya jauh lebih baik daripada ke masjid. Ada yang amin. Loh ya kan, saudara? Tapi, ya toh, kalau ada dari gereja lain ke tempat kita, ya jangan marah juga. Biasa, pertukaran. Nabur 1, kita menuai 10. Tapi yang pasti begini, saudara, jujur, semua jemaat pengurus adalah orang-orang yang sudah dewasa. Mau coba tarik kayak apapun. Tapi kalau memang sudah jatahnya bertumbuh di gereja ini, pasti akan balik kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Jadi nggak pernah kami takut, oh harus diikat dan sebagainya. No. Saudara, semua Anda tergantung dari komitmenmu sendiri. Dan saya percaya bahwa mari kita lepaskan pengampunan. Akhirnya orang-orang itu, saudaraku, karena tidak berhasil mempengaruhi orang-orang inti kita, akhirnya mereka keluar. Dan kita lepaskan blessing. Dan kita tidak pernah simpan benci, kepahitan. Saya jelaskan bahwa yang diisukan itu, apa yang diisukan tidak benar. Dan saya jelaskan semua, termasuk pada sore hari ini, apa sistem gereja kita. Dan lihat, semua properti gereja ini, semua pakai nama gereja. Nama saya pribadi hanya untuk properti saya sendiri, yang saya beli dengan uang pribadi. Dan Anda tahu, setiap awal tahun kita mengeluarkan statement untuk setiap jemaat yang mau ngurus tax return. Ya, namanya tax deductible. Dan tadi saya tanda tangani cukup banyak, tapi saya sudah kaget. Ternyata kami sekeluarga juga ada, saya tanda tangan karena saya juga ngurus tax return. Yang ajaib, saya heran juga tahun ini ternyata jumlah yang kami tabur untuk gereja ini luar biasa. Saya percaya itu berarti kita semua lebih diberkati Tuhan dengan cara ajaib. Amin, saudaraku. Jadi mari kita belajar. Tidak usah kepahitan, tidak usah dendam, lepaskan pengampunan. Mari ikatkan kesatuan lebih lagi. Saya percaya bulan depan kita akan lihat Tuhan akan buat kita naik level dan berkat Tuhan yang ajaib terjadi. Amin. Dan ada kabar baik, setelah gedung ini selesai lunas bulan kemarin. Ternyata beberapa hari kemarin kami sudah beli big van baru buat gereja. Dan masih pesan, ya, masih inden. Kenapa? Kita minta yang terbaik. Jadi belum langsung kita bisa dapat, kita sudah kasih uang down payment, tapi nanti beberapa minggu kita berharap sebelum ulang tahun sudah selesai. Ya, dan big van yang terbaik untuk melayani jemaat. Dan saya percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Amin, saudaraku. Semua tergantung dari keputusan kita sendiri. Yang pertama, siapa yang mempengaruhi Anda? Yang kedua,
apa yang Anda izinkan menguasai hati Anda. Dan yang ketiga, bagaimana respon Anda saat disakiti.